Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berhormat Bapak Kepala Desa Kelaka beserta jajarannya, kemudian Ketua BPD beserta anggota, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, kemudian Ketua Pengurus Surau Al-Ikhlas beserta anggota, dan yang kita muliakan Pak Imam Surau Al-Ikhlas, dan juga tidak lupa orang tua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tentunya kita semuanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita kembali dapat hadir di surau ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menunaikan kewajiban kita. Tadi kita salat fardu maghrib, kemudian salat fardu isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Berapa rakaat tadi? 20 ya? 20 rakaat. Berarti sama di Mekah berarti ya, 20 rakaat. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Sama di Mekah ya. Witirnya. Jadi kita sholat tadi sama di Mekah. Cuma yang hijau rakaat ya. Kalau kita dari atas kasur sampai Anas, kalau Mekah biasanya dari Arab, ya, itu yang beda ya. Alhamdulillah ya, telah kita laksanakan dengan baik. Tentu apa yang kita lakukan ini, kita berharap kepada Allah agar dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semuanya, kemudian Allah rahmat kita, kemudian dijadikan sebagai catatan kebaikan-kebaikan kita nanti di akhir-akhir, dan juga tadi sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin ya. Kemudian salawat dan salam selalu terlimpahkan untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tentu kita berazam dengan sekuat hati kita dan berusaha dengan daya dan upaya yang ada pada diri kita untuk terus tetap setia berada dalam risalah Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Mati dalam keadaan iman dan Islam. Yang paling penting iman, kemudian Islam. Kalau bisa lagi iman, Islam dan ihsan. Minimal ada iman. Kalau orang yang sudah ada iman di hatinya, kemudian dia mati, dia meninggal dunia, sudah ada jaminan masuk surga. Semua orang yang beriman pasti masuk surga, cuma tidak tahu kapan masuk surga. Ada yang loh, ada yang ludi, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat sedikit. Nah, kalau ingin masuk surga dengan cepat, iman, Islam, dan ihsan, ketiga-tiga itu digabung,
Nah itu baru mantap ya. Minimal tadi adalah iman. Maka iman ini mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai iman kita berkurang. Jangan sampai iman kita hilang. Ini marah. Kalau sudah tidak beriman berarti namanya kan kafir. Jangan sampai ada rasa sombong di dalam hati kita. Jangan sampai ada penentangan di dalam hati kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita malas, kata Pak Kadir tadi ya, yang tawe atau yang lima waktu misal malas, kalau terutama sholat lima waktu. Nah, kalau kita malas, minimal apa? Minimal kita jangan katakan sholat waktu itu tidak perlu, tidak wajib. Nah, kalau kita sudah menyebut yang tadi, saya bilang sholat lima waktu tidak perlu, tidak wajib, itu berarti kita sudah menentang Allah, berarti kita sudah kufur, kita sudah ingkar. Tapi kalau seandainya dia tidak sholat, tapi dia masih mengakui kewajiban sholat, mengatakan sholat itu tetap wajib, kenapa tidak? Saya malas, tapi bukan sholat, nah itu masih beriman. Itu masih ada kesempatan atau pasti akan masuk surga, tapi waktunya kita tidak tahu. Nah, ini memang perlu betul diperhatikan. Ya. Setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau bisa dilakukan minimal kita hormati. Bukan ngajo yang bukan ya. Bukan ngajo di hal yang penting beriman, bukan seperti itu maksudnya ya. Maksudnya ini sebagai penjelasan bagi kita supaya kita tidak terjerumus kepada jurang yang membinasakan dan kekal lamanya, yaitu berkuburan. Alhamdulillah. Baik para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang ke-8 ya. Tadi puasa yang ke-7 ya, tarawih ke-8. Besok ke-9. Kita ini belum tahu besok masih berjumpa. Bisa jadi malam ini ada yang dijemput duluan ya. Bisa jadi yang tua dulu ya, yang muda lebih ya. Bisa jadi tua lebih yang tolong ya. Sama aja tidak. Tidak ada jaminan ya. Tua muda tidak ada jaminan. Kita lihat ya. Umur 40 ada yang mati. Ada banyak ya. 30 mati ya, 20 mati, 10 mati, bahkan masih banyak yang mati ya, bahkan dalam perut juga mati ya. Ada yang sehat mati, ada yang sakit tahan ya, ya kan, sembuh lagi, alhamdulillah. Pak Imam besar kita ya, bersenang bisa harapan nih dokternya, ya kan. Siapa ya, semua lagi mandau ya. Tahu-tahu yang lain tuh, ya kan? Nah, yang lain yang tidak disangka-sangka, tahu-tahu duluan. Ya, itulah namanya ajal. Ya. Apabila telah sampai ajal, maka tidak bisa didahului, dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya. Kalau belum, tidak akan terjadi. Kalau sudah sampai, seperti apapun penjagaannya tidak akan bisa ya. Pasti akan
terjadi. Jadi kita pada malam hari ini sudah sampai pada malam yang ke-8. Tentu kita berharap akan sampai kepada malam yang ke-9. Ini hampir sama, bapak-bapak dan ibu-ibu ini hampir sama ya. Ibu-ibu mau tak malam besok masih dapat tarawih? Mau mati tak malam besok? Mau masuk surga enggak? Mau. Masuk surga itu syarat yang pertama mati ya. Ya, itu syarat yang pertama. Kalau tidak mati tidak akan bisa masuk surga ya. Mau mati enggak? Mau masuk surga. Kalau orang yang mau masuk surga pasti mau mati. Cuma dia tak mati malam besok ya. Itu masalah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis ya, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali mati. Nah, kalau nak masuk surga mati. Caranya baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Tapi sholat dulu, bukan baca kursi saja, tak sholat ya. Jelas hadis Nabi, hadisnya berbunyi, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Jadi wirid itu penting ya. Wirid setelah sholat 5 waktu itu penting sekali ya. Di antaranya baca ayat kursi sebagai jaminan kita masuk ke surga. Tapi sholat dulu ya, jangan wirid saja tanpa sholat. Insyaallah kita pasti akan mati. Jadi kita semuanya ingin sampai pada malam yang ke-9, malam yang ke-10, dan sampai pada akhir Ramadan. Tentu semuanya ingin ya. Nah, caranya gimana agar sampai kepada malam besok? Caranya, di antara caranya bersyukur kita sudah ada pada malam yang ke-8 ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah karunia. Kalau kalian kufur, niscaya atau ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini kalau dikaji dengan ilmu bahasa Arab ya. Kalau nanti dari ilmu bahasa Arab ini ada namanya tauhid penguat ya. Lain syakartum adalah lain artinya sesungguhnya, ada sesungguhnya. Sebenarnya ya, tidak pakai lain pun boleh. In syakartum itu sudah bisa. Tetapi Allah di sini mengingatkan betul kita. Betul, itu kan macam-macam. Lakin syakartum la azidannakum, itu ada dua tauhid, ada lam kemudian ada nun tauhid. Sebenarnya tanpa dua itu tidak apa-apa. In syakartum azidukum, asalnya seperti itu. Ditambah lam, ditambah nun tauhid, lakin syakartum la azidannakum. Ada dua ya, ada lam tauhid, ada nun tauhid. Tauhid itu penguat ya. Maknanya apa? Hati-hati kalian ya. Hati-hati. Kalau kalian bersyukur pasti ya. Betul-betul akan bertambah. Kemudian ketika berbicara tentang kekufuran sama. Lakin syakartum la azidannakum walakin, sama juga ya. Walakin kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ketika menyebut azab ada dua tauhid juga. Yang pertama huruf inna azabi, kemudian yang kedua adalah la tauhid. Inna azabi lasyadid. Sebenarnya cukup Allah mengatakan azabi syadid. Ini asalnya ya. In syakartum azidukum wa in kafartum azabi syadid. Cukup sebenarnya seperti itu. Tapi Allah menginginkan agar kita betul-betul memperhatikan. Maka
ditambah lam taukid, ditambah nun taukid, ditambah inna yang bermakna taukid atau penguat. Jadi mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita berada pada malam yang ke-8 ini, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malam yang ke-9, dan seterusnya bersyukur kita pada malam yang ke-9 akan dipertemukan kepada malam yang ke-10 dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Cara bersyukurnya bagaimana? Puasa dengan baik, ya. Tarawih dengan benar. Puasa dengan baik bagaimana? Syarat rukunnya harus tidak terpenuhi. Kalau syarat rukun tidak terpenuhi, berarti puasanya tidak sah. Kalau syarat rukun sudah terpenuhi, puasanya sah. Puasa yang sah ternyata belum cukup juga. Puasa yang sah ingin betul-betul sempurna, maka harus puasa yang diterima, makbul, ya. Sah dan makbul. Contoh puasa yang tidak sah, puasa yang sah tapi tidak diterima. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada bagi Allah hajat untuk menerima puasanya. Orang yang puasa tapi setiap hari puasa, kemudian dalam puasanya dia terus berbohong dan melakukan perbuatan dusta, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya sah enggak? Sah, ya, tapi tidak diterima. Apa makna puasa sah? Maknanya tidak perlu lagi diganti puasanya setelah bulan Ramadan. Itu maknanya, tapi tidak dapat pahala. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus dan dahaga. Imam Ghazali itu meriwayatkan sebuah hadis, tapi hadisnya sangat lemah, ya. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. 1, bohong, yang kedua, riba, gosip. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Kemudian yang keempat, an-nazar bisyahwat, memandang dengan syahwat. Nomor apalagi nomor buat, kan? Sekali renong belum, ya. Dan 2 kali renong, nah ini kan mulai, ya. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Ya. Siang hari, ya. Kalau malam kan boleh, ya. Siang boleh, malam boleh, ya. Kecuali uang-uang coklat, ya kan? Payung misalnya, ya. Uang-uang coklat, lah, ya. Nah, ya, siang boleh, malam boleh, ya. Tapi kalau siang lain lagi ceritanya, ya. Kemudian yang kelima, al-yamin al-kadhib, sumpah palsu. Nah, ini untuk buat puasa. Nah, jadi mudah-mudahan, ya, kita semuanya dapat menjaga diri kita di siang hari bulan puasa ini, supaya puasa kita itu betul-betul sah dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa maksud iman? Maksud iman ini meyakini itu memang betul-betul perintah Allah. Itu maksud iman. Ihtisab artinya selalu harap ridho rahmat Allah. Nah, jadi ketika kita puasa, bukan berarti bulan puasa lah, ya, dan siksa, bukan, ya, tetap kita beribadah. Yang kita harapkan adalah ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berpuasa sekaligus mengharap rahmat Allah. Ya. Bukan gara-gara kita puasa berarti kita sudah hebat, bukan. Berarti Allah itu wajib memberikan kita sesuatu gara-gara kita puasa. Jadi kita masuk surga gara-gara puasa, bukan. Kita masuk surga itu gara-gara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan rahmat Allah, kita tidak akan mampu, tidak layak kita masuk surga. Karena yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kalau ditimbang itu jauh melampaui apa yang kita lakukan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tidak dengar cerita di dalam sebuah kitab, dulu ada ahli ibadah yang ibadahnya lama. Ketika meninggal, dia ingin masuk surga dengan amalnya. Maka Allah mengatakan begini awalnya, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Tapi orang ini tidak mau. Aku ingin masuk surga dengan amalku, karena amal itu banyak. Ibadah sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun orang yang hidup pada masa Bani Israel. Kata Allah, kalau seandainya engkau ingin masuk surga dengan amalmu, kita timbang dulu. Ya. Mana lebih banyak amalmu dengan karunia dari aku? Maka ditimbang mata yang sebelah kanan, ditimbang ada deceng ya. Ini amalnya, kemudian di sini mata sebelah kanan. Ya. Maka ternyata berat mata sebelah kanan daripada amalnya. Orang itu ternyata beribadah karena matanya normal kedua, sehingga dia mampu beribadah. Seandainya orang itu matanya buta satu, dia belum tentu dapat beribadah sedemikian rupa. Itu baru satu mata, ya. Belum mata yang lainnya, belum anggota tubuh yang lainnya. Nah, maka ini penting, ya. Kita selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi tarawih, ya. Puasa betul, tarawih juga betul. Nabi dalam sebuah hadis bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat tarawih dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi keutamaan sholat tarawih untuk menghapus dosa itu sama dengan keutamaan puasa Ramadan. Syaratnya dua, iman dan ihtisab. Nah, kemudian syarat yang paling utama, sholatnya harus sah dulu juga. Sholatnya mesti sah, syarat dan rukunnya terpenuhi. Kadang kalau sholat tarawih ini jangan terlalu cepat, ya. Tapi jadi Pak Imam itu sedang ya, terlalu cepat. Ya. Cepat boleh, ya? Boleh cepat. Ya. Boleh. Kalau saya lebih cepat, kalau saya terlalu lebih cepat dari Imam, kalau jadi imam. Ya. Mungkin saya mengelang mungkin cepat mungkinnya. Kalau saya jadi imam, cuma saya jarang jadi imam, dan saya kurang pandai lagi, ya, kalau kelawar. Ya. Jadi jarang jadi imam. Kalau mau jadi imam, saya di pemaulik. Kemudian bisa juga, boleh bisa juga, debut jadi imam. Saya ada imam-imam top selekan loh, ya nggak? Cepat boleh, tapi betul. Ya. Betul apa? Betul syarat rukunnya. Syarat rukun sholat misalnya. Contoh misalnya, ya. Rukun qauli dalam sholat itu ada 5, oke lah ya. Ada 5. Rukun yang ucapan itu ada 5. 1 takbir ihram. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga tahiyat. Yang keempat sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Kemudian yang kelima salam yang pertama. Ini namanya rukun qauli. Rukun qauli itu agar sah, dia harus ada bukti. Berarti tidak sah kalau hanya dalam hati. Takbir ihramnya
tidak sah dalam hati. Fatihahnya tidak sah juga dalam hati. Apalagi termenung, ya kan, tidak dibaca dulu, ya kan. Kalau pengaman menimam, ya, nah itu teman-teman. Sekali imam apa-apa itu tinggal tak baca Fatihah. Ya. Itu sering, ya, terjadi. Kalau seperti itu jelas, itu belum baca Fatihah namanya. Terus bagaimana caranya? Baca Fatihah. Dapat apa? Baca cepat sedikit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan baca dalam hati. Kalau baca dalam hati tidak sah Fatihah. Ya. Harus ada suara sedikit, minimal kita dengar sedikit, ya, kita dengar. Kalau tidak ada suara sedikit, belum sah. Lah, contoh kalau kita itu, ya, waktu kita juga mau waktu ayat pasti ada ini ada suara sedikit, ya. Kalau anak ini ayat, nah, ini kan. Ini jadi contoh ya. Bahkan kalau itu tidak sah, ya, sholatnya. Kenapa? Karena rukun kaumnya tidak sah, tidak memenuhi syarat. Dari A sampai Rom Allah Akbar itu harus terdengar secara teori. Secara teori, maksudnya secara teori ini. Kalau pendengaran kita normal, jadi kalau telinga kita agak tulis sedikit atau lupa kuat. Ya. Yang penting secara teori itu sudah didengar. Dari A sampai Ro, Allahu Akbar. Sholat sunnah sama, semua sholat sama, ya. Sama, syarat rukunnya sama. Oke, Allahu Akbar ini singkat. Ini Al-Fatihah ya, lumayan kan, panjang. Kita harus betul-betul kita perhatikan, termasuk tahiyat tadi, termasuk sholat kepada Nabi. Kemudian Assalamualaikum itu tidak sah kita baca Assalamualaikum kalau agak suka. Ya, harus apa? Harus assalam, ada asnya, ya. Kalau ada asahnya, ya. Assalamualaikum itu minimal, ya. Kalau Assalamualaikum itu belum sah. Harus ada suara. Nah, ini rukun koli. Rukun ketiga apa? Tumanina. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu berarti tidak ada tumanina. Ya. Minimal tumanina itu Allahu Akbar, berhenti sebentar, seukuran membaca tasbih, sekali tasbih. Itu minimal. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu sudah sah. Ya tidak sah, dia los. Nah, Anda bisa ya. Kalau Pak Imam tadi Allah ya betul ya. Allah betul benar ya. Dia los ya kan. Tapi makmum itu dia yang kan. Makmum itu imam ya. Kalau untuk baca Fatihah, makmum harus baca Fatihah. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kalau imam sudah rukun apa baca aja. Ya. Karena makmumnya makmum bukan masuk. Kalau makmum masuk tidak perlu baca Fatihah. Ya, langsung rukuk, imam rukuk, makmum rukuk. Kalau makmum datang dari awal bersama imam itu wajib baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, berarti orang itu dia biasa. Dan berarti orang berikutnya. Cara bacanya baca cepat. Ya. Memanglah cara baca cepat. Ya. Nah, setelah itu baru yang sunnah-sunnahnya kalau bisa kita perhatikan. Ya. Nah, kalau tidak bisa minimal jawab. Doa iftitah itu sebenarnya sunnah dalam sholat tarawih. Semua sholat itu sunnah baca doa iftitah kecuali satu, sholat jenazah. Nah, sholat jenazah saya baca doa iftitah. Ya. Terlalu lama mula, ya kan? Selain itu semua ada doa kita sunnah, termasuk sholat tarawih. Nah, tapi sholat tarawih kita perlu depan. Ya. Bagaimana caranya? Satu, kita tak baca doa kita. Boleh kita baca doa kita, tapi rugi, karena tidak dapat pahalanya. Ya. Bagaimana cara supaya cepat baca doa kita yang paling singkat? Ada pilihan. Satu, Allahu Akbar kabira, subhanallah wa la ilaha illallah. Yang kedua,
alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Lah, ya. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah, ya, tapi ini tarawih aja ya. Ada bisa katanya. Boleh ya, boleh dipakai. Lebih bagus kan gabungkan semua itu. Ini wajah seterusnya. Senang apa tadi yang mana yang senang? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah atau kabira atau yang paling singkat alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu sudah sah kita dan sudah dapat pahala membaca doa kita. Jadi kagau dia, ada kagau dia. Jadi cara mempercepat sholat, ya, itu bukan mempercepat bacaan sampai salah bacaannya, tidak boleh. Ya. Cara mempercepat sholat yaitu dengan meringkas yang sunnah-sunnah dengan melakukan yang wajib. Tidak boleh kita Fatihahnya itu saking cepatnya sehingga kurang tasdidnya. Tasdid itu satu. Nah, di antara rukun sahnya baca Fatihah itu satunya itu harus dibaca. Satu Fatihah itu ada 14. Boleh ya. Nah, kalau kita hitung itu ada 14 satunya. Kalau bahasa Arabnya tasbih, ya 14 terus baca. Tidak boleh kita baca iyaka, harus iyaka. Ada satu dia. Ya. Kalau tidak ada satu iyaka, i-nya jauh berbeda. Iyaka artinya hanya kepada engkau. Kalau iyaka artinya kepada matahari. Ya. Jadi nyembah kepada matahari. Ya. Iyaka tanpa tasjid itu artinya kepada sinar matahari. Nah, dulu kan Indonesia. Kan bahaya kan? Kalau ada tasjidnya, iyaka. Dari pajak tuh namanya tasjid. Iyaka lah, ya. Dia berulang iyaka. Dia berulang sampai lah, ya. Selo-selo ya. Jangan sampai iyaka. Baik para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya puasa sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian sholat tarawih juga sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan ampunan seperti yang dijanjikan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tarawihnya tidak tertentu baik di masjid maupun di rumah. Sama saja pahala yang tadi. Tapi ketika kita tarawihnya di masjid di surau bersama imam, itu lain lagi pahalanya. Ada sebuah hadis, barang siapa yang tarawih bersama imam sampai dia selesai, imam selesai baru dia pulang, maka dia ditulis sholat semalam penuh. Ya. Pernah tidak kita sholat semalam penuh? Tidak pernah kan? Betul. Di antara cara agar mendapat pahala sholat semalam penuh itu kita tarawih bersama imam sampai selesai. Imam tarawih kita rukuk baru pulang. Bisa model waktu depan ya. Mulai depan, mulai sama ama-ama yang balik 35 juga beda lagi ya. Tapi alhamdulillah tadi masih ya. Tapi di beberapa lain sudah banyak. Mulai 8, mulai ya. Jadi itu ya. Kemudian para hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah SWT, satu hal lagi mungkin sebelum kita sudahi. Umumnya ya yang terjadi dulu. Ini kebiasaan yang salah ya. Ini semuanya, bukan jamaah saya juga, ya, saya juga, ini untuk kita semua. Umumnya, yang terjadi di awal Ramadan rajin. Pertengahan agak kurang sedikit,
ya. Di akhir Ramadan hilang, ya. Di awal Ramadan sah, ya. Pertengahan Ramadan tinggal besar, ya. Di akhir Ramadan setengah sah, ya. Biasa dulu seperti itu, ya. Tapi malamnya yang agak lama, ya. Kalau malam besok seperti ini juga luar biasa, ya. Tapi ya kita mungkin tahu ini yang mana kan? Bahasa Islam, ya. Jadi Nabi, ya, kebiasaan Nabi. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari biasa atau dari biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dakhala al-ashr, ketika memasuki 10 hari terakhir, syadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, kemudian beliau menghidupkan sebagian besar malamnya. Wa aiqadha ahlahu, kemudian beliau membangunkan istri-istri beliau. Jadi hadis ketiga poin yang dilakukan oleh Rasul ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, mengencangkan kain sarung. Maksudnya apa? Maksudnya itu ada yang mengatakan beliau lebih giat beribadah daripada sebelumnya. Jadi ibadah Rasul itu di akhir Ramadan itu lebih giat daripada di awal Ramadan. Kalau kita insya Allah dengan Tolong. Amin, ya. Amin. Ya. Amin. Ya. Ini dulu malam 8, ya. Malam 9. Kemudian beliau menghidupkan sebagian besar malamnya. Ya. Artinya Rasul itu beliau berjaga daripada kita malam. Beliau membangunkan istri-istri beliau. Jadi beliau tidak sendirian bangun, ya. Tapi istri-istrinya dibangunkan. Lebih dari satu. Kalau yang lainnya sudah, ya. Kalau Rasul istri-istri, kalau yang lain istrinya. Ya, kurang ya Pak, ya. Nah, berarti membangunkan istrinya. Kalau istri-istrinya dibangunkan, ya. Kalau tidak bangun macam mana? Sehingga naik saja ya. Yang penting sudah ada usaha untuk membangunkan. Atau mungkin yang terjadi terjadi, ya. Hari ini yang lagi, ya. Tidak apa-apa. Ya, lagi bangun bini malam itu, yang lagi deh, ya. Tahu-tahu itu yang bingung, sampai makan tahu, ya. Jadi, nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di akhir Ramadan, ya. Jangan sampai kita ini kebalikan betul. Di akhir Ramadan masjid Surau Sepi yang ramai dekat tempat jualan boleh ramai, ya. Ingin persiapan hari raya, ya. Ibu buat campur, ya. Nah, buat anak kecil, ya kan? 20, ya kan? Yang tahu dulu, ya. Malam depan Kidawe, ya. Bukan di dulu boleh, ya. Bagus. Ya, bagus kita pergi ke toko-toko jual makanan untuk beli bagus. Dengan niat apa? Niat bersedekah di akhirat. Tapi surau kita, masjid kita jangan kita ditinggalkan. Ya, minimal utang antara dunia akhirat, ya. Tapi sebaiknya akhiratnya porsinya lebih banyak daripada dunia. Kita dapat minimal imbang. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Kader, Elang, dan para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin saya mohon maaf atas apa yang disampaikan, mungkin banyak kurang berkenan, banyak hilaf. Yang saya sampaikan tadi sebenarnya pada hakikatnya nasihat untuk diri saya sendiri. Maklum ini saya masih muda. Orang muda itu godaannya biasanya lebih berat daripada orang yang sudah tua biasanya. Ya tapi diuji sedikit, ya kan? Biasanya seperti itu. Jadi pada hakikatnya tadi itu adalah tausiah untuk diri saya sendiri. Tapi mudah-mudahan itu bermanfaat itu. Ya Allah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya was salihin khususan abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina masyayikhina wa mu'allimina wa man yaqubukum alaina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma qawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an walidina wa 'an mu'minina wa 'amman lahu huququn 'alaina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.